Based on data, Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Mungkin secara general kita tahu bahwa sampah plastik merupakan sampah yang sangat sulit untuk terurai. Tapi sebenarnya selain itu, apa sih dampak yang paling bahaya dari plastik itu? Kalau kalian nebak mikroplastik, yap, 100 buat kalian. Tapi sebenarnya apa sih mikroplastik itu? Mikroplastik merupakan partikel kecil dari plastik yang bisa terurai dan juga bisa mencemari lingkungan. Dan selain mencemari lingkungan, mikroplastik juga bisa terkandung dalam makanan atau minuman kemasan yang kita minum sehari-hari. Contohnya, ketika kita membeli air mineral tersebut adalah terbuat dari plastik yang transparan, di mana plastik transparan itu ketika terkena sinar matahari secara tidak langsung komponen partikel kecil dari mikroplastik tersebut akan terlepas dan akan tergabung dalam air mineral yang kita minum nantinya. Lalu kalau tertelan gimana tuh? Tentu itu sangat bahaya dan bisa menyebabkan beberapa penyakit. Di antaranya diabetes tipe 2, penyakit jantung, keburukan kinerja usus, dan juga pelemahan daya tahan tubuh. Bahaya banget gak sih? Selanjutnya, apa ya yang harus kita cegah? Apa yang harus kita berbuat untuk masalah mikroplastik ini yang semakin menyebar dan meluas di seluruh dunia? Guys, kalian tahu gak sih kalau mikroplastik itu ada di mana-mana loh. Contohnya ada di laut, di udara, di tanah, bahkan yang kalian perlu tahu, mikroplastik itu ada di makanan dan minuman kita loh. Bisa tanpa kita sadari, tubuh kita itu bisa menjadi penampungan plastik berbahaya yang bisa menyebabkan penyakit serius seperti gangguan jantung, kerusakan hormonal, dan diabetes loh guys. Mikroplastik kalau terus dibiarkan bisa menjadi ancaman buat tubuh kita dan juga untuk bumi loh. Kalian mau tahu nggak cara untuk mengurangi adanya mikroplastik? Sini aku kasih tahu. Yang pertama, kalian itu bisa menggunakan barang-barang seperti tumbler dan kotak makan, dan kalian kurangi pemakaian botol-botol atau tempat makan yang sekali pakai. Yang kedua, kalian bisa membawa kantong belanjaan yang bisa terus dipakai berulang kali, bukan kantong belanja yang berupa plastik. Yang ketiga, kalian bisa dukung adanya daur ulang. Langkah kecilmu bisa menyelamatkan bumi dan generasi yang akan datang. Yuk, kita dukung daur ulang dan selamatkan bumi kita. Bagaimana sih angin membawa mikroplastik ke berbagai tempat? Nah, dapat diketahui bahwa mikroplastik merupakan partikel-partikel plastik kecil yang memiliki ukuran sekecil 5 mm yang dapat ditemukan di udara, tanah, air, dan juga lautan. Angin berperan besar dalam penyebaran mikroplastik melalui beberapa proses. Yang pertama, yaitu ada pengangkatan partikel. Mikroplastik yang ada di tanah atau permukaan air dapat terangkat oleh angin ketika kondisi kering atau berangin kencang. Partikel kecil ini lebih mudah terbawa ke udara dibandingkan partikel-partikel yang besar. Yang kedua adalah transportasi jarak jauh. Setelah berada di atmosfer, mikroplastik dapat menempuh jarak jauh. Angin global memungkinkan partikel ini untuk menyebar dari wilayah perkotaan, kawasan industri, atau area pesisir ke lokasi terpencil, termasuk hutan dan juga pegunungan. Nah, yang terakhir ada pengendapan. Mikroplastik akhirnya jatuh kembali ke permukaan melalui proses deposisi kering atau bersama hujan dan salju. Ini menjelaskan bagaimana mikroplastik ditemukan di tempat-tempat seperti kutub utara atau pegunungan terpencil. Penggunaan plastik memang mempermudahkan kehidupan masyarakat modern. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kontaminasi bahaya mikroplastik telah menjadi perhatian global. Ukuran dan masanya yang kecil mudah dibawa terbang oleh angin, sehingga bisa saja memasuki tubuh manusia. Yang faktanya, masalah mikroplastik terus memburuk setiap tahun dan diprediksi akan terus meningkat. Paparan mikroplastik pada manusia dapat terjadi melalui proses pernapasan, konsumsi makanan atau minuman, dan menyerap ke dalam kulit. Paparan tingkat tinggi dapat memicu gangguan kesehatan, yang seperti contohnya yang pertama, memicu reaksi alergi seperti bersin, hidung gatal, hidung berayap, dan hidung tersumbat. Contoh kedua yaitu memicu penyakit berbahaya. Yang pertama, gangguan pada sistem saraf, yang kedua, gangguan pada pendengaran, hingga yang ketiga itu kanker. Nah, untuk dampaknya yang ketiga, kerusakan sel dalam tubuh.
Paparan intensitas tinggi dan dalam jangka panjang dapat memicu perubahan hormon yang berdampak pada kematian sel, kerusakan dinding sel, bahkan kerusakan organ dalam tubuh. Nah, yang keempat ada gangguan metabolisme tubuh. Mikroplastik mempengaruhi kinerja sistem endokrin yang berperan dalam mengatur berbagai fungsi tubuh, termasuk metabolisme, fungsi seksual, nafsu makan, siklus tidur, tumbuh kembang, dan tekanan darah. Sistem endokrin yang terganggu juga membuat seseorang mengalami peningkatan bobot tubuh secara tiba-tiba. Yang kelima, ada gangguan hormon dalam tubuh. Hal tersebut dapat terjadi akibat mikroplastik yang tertelan dan terbawa melalui aliran darah jika dibiarkan begitu saja. Mikroplastik dapat berdampak pada penurunan tingkat kesuburan pada pria dan wanita. Guys, kalian sudah tahu belum bahwasannya molekul mikroplastik itu telah ditemukan di hampir semua bagian ekosistem kita, bahkan dengan udara yang kita hirup. Ancaman ini sudah tidak dapat dibiarkan lagi. Lantas, bagaimana sih solusi untuk mengurangi dampak molekul plastik di udara? Cara yang pertama adalah dengan pengurangan plastik sekali pakai, mengedukasi masyarakat tentang dampak buruk mengenai plastik sekali pakai, lalu mendorong penggunaan alternatif dengan menggunakan tote bag atau botol reusable dan lain-lain. Yang kedua, dengan pengelolaan limbah yang lebih baik, membangun infrastruktur pengelolaan limbah yang mendukung daur ulang plastik, lalu meningkatkan kesadaran akan waste segregation atau pemisahan sampah di tingkat rumah tangga dan industri. Yang ketiga, dengan regulasi dan kebijakan, dengan melarang produksi dan distribusi plastik yang sulit terurai, lalu menerapkan pajak pada produk plastik dan memberi insentif pada perusahaan yang beralih ke bahan yang ramah lingkungan. Yang keempat, dengan riset dan edukasi, meningkatkan penelitian tentang dampak molekul plastik di udara terhadap kesehatan dan lingkungan, lalu mengintegrasi kesadaran lingkungan dalam kurikulum pendidikan sejak dini. Yang kelima, dengan gerakan kolektif, dengan melakukan kampanye sosial seperti menggalakkan aksi seperti Beach Clean Up, Zero Waste Lifestyle, dan gerakan No Plastic Day. Lalu dengan kolaborasi global, melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi non-profit, dan komunitas lokal dalam aksi nyata melawan pencemaran plastik. Nah, jadi tadi udah denger kan apa itu penjelasan tentang mikroplastik, bagaimana dampak mikroplastik terhadap kehidupan kita, dan bagaimana cara untuk menangani atau solusi untuk mengurangi mikroplastik dalam kehidupan kita. Jadi kesimpulannya, mengurangi penggunaan mikroplastik adalah langkah kecil yang membawa dampak besar bagi masa depan. Oh my God! Wow! Kenapa begitu? Karena dengan meninggalkan kebiasaan menggunakan barang yang mengandung mikroplastik, kita tidak hanya melindungi ekosistem laut dan daratan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih sehat untuk generasi mendatang. Bayangkan dunia di mana sungai-sungai kembali jernih, laut menjadi rumah yang aman bagi kehidupan bawah laut, dan tanah kita bebas dari partikel plastik yang merusak. Pasti nyaman banget gak sih? Dengan bersama-sama mengubah pola konsumsi, kita membangun masa depan yang lebih hijau, lebih bersih, dan penuh harapan. Setiap tindakan yang kita lakukan hari ini adalah investasi untuk planet yang lebih baik di esok hari. Yuk, tinggalkan kebiasaan buruk menggunakan plastik sekali pakai ataupun mikroplastik. Bersama-sama kita membuat perubahan besar untuk bumi yang lebih baik. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.